soal DPR yang buruk begitu. Kita punya tadi menurut kalau untuk indeks demokrasi yang kita susun tiap tahun itu teman-teman, itu memang pinpoint problem itu DPR gitu, dan juga politisitas politik. Jadi kenapa itu buruk? Karena memang ada proses rekrutmen kandidasi yang tidak cukup clear di sana, ya kan? Kita ngerti misalnya surveinya CSIS 138 legislator terpilih terafiliasi dengan jaringan politik dinasti misalnya. Jadi nggak ada itu rekrutmen yang kemudian betul-betul basis merit system gitu kan. Anda punya prestasi didukung jadi caleg, itu jauh panggang ke api. Yang ada kalau Anda punya kenalan maka Anda akan dicalonkan gitu kan. Di Jawa Barat hari ini ada seseorang yang kemudian dilantik ya, tapi kemudian dia sebenarnya harusnya nggak dilantik gitu. Gara-gara menggantikan karena yang satunya mundur. Udah tahu kan? Tahu nggak siapa namanya? Adanya R, saya nggak nyebut Raffi Ahmad ya, tapi R. Gitu misalnya. Itu kan terjadi dalam konteks kandidasi nggak jelas. Makanya kemudian problemnya adalah mereka tidak bisa menerapkan fungsi-fungsi legislasi dengan baik. Gitu. Indeks kita selama 10 tahun terakhir itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah punya inisiatif, miskin inisiatif. Bikin perda itu nggak punya kemampuan mereka misalnya. Gitu. Lalu mereka selalu memenuhi hal yang sebenarnya compliance, hal yang diatur undang-undang mereka penuhi itu. Syarat 30% perempuan penuhi, syarat kemudahan tersebut penuhi. Tapi yang nggak diatur ya udah ogah-ogahan nanti gitu. Nah itu yang menjadi problem. Belum lagi kemudian mereka service. Ada studi yang dilakukan oleh kemitraan ya beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa orientasi dari para caleg terpilih itu mereka lebih memenuhi kebutuhan internal mereka. Misalnya ketika memilih antara kebutuhannya berkembangkan, apakah budgeting atau legal drafting atau kemudian public speaking, mereka memilih public speaking itu dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya public oriented gitu. Ini kan kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bahwa memang ada problem di antara para legislator itu yang mereka lahir dan proses mekanisme rekrutmen kaderisasi yang tidak cukup selesai di partai politik. Pelembagaannya nggak jalan, mereka nggak punya ideologi, kayak soal parti, ya kan? Mereka hari ini kenal dari partai A, besok pindah ke partai B. Meskipun tadi Mbak Rupiah setuju bahwa jangan kita menghakimi politisi dari sisi hitam putihnya, tapi kan harus ada norma yang harus di track gitu kan, siapa mereka dari tahun ke tahun begitu kan. Nah ini yang harus betul-betul kita lakukan. Makanya teman-teman, dalam desain pembangunan politik ke depan di Bappenas sekarang ini, terus terlibat di sana, itu masalah yang menjadi game changer di politik adalah partai politik. Maka kemudian dalam konteks ini pemerintah membuat desain untuk reformasi kepartaian. Cuman masalahnya ketika ini disusun, nggak ada yang mau mengajukan karena debdagrinya ini kan bawa panas gitu kan. Debdagri sama Kumham lempar-lemparan, udah kamu aja. Sampai sekarang bahkan kita kemudian hopeless karena inisiatif sudah ada ini kemudian tidak ada yang mendorong sebagai bagian dari pemerintah. Belum lagi nanti mereka di DPR berhadapan dengan orang-orang yang mereka reform sendiri kan. Bayangkan problemnya akan betul-betul membuktikan. Tapi itu kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwa saat kita sadar bahwa ada problem serius di partai politik, tapi untuk bisa melakukan reformasi juga itu tidak mudah karena mereka juga tidak semua terbuka untuk diajak bicara soal peran mereka sendiri.